Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kami, di mana pada video kali ini kita akan membahas mengenai analisis regresi linier sederhana menggunakan SPSS, di mana kami perwakilan dari mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Malang dengan jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2020 dengan saya sebagai anggota pertama bernama Handi Faisal Rahim. Yang selanjutnya anggota kedua saya yaitu yang ketiga, yang keempat, dan yang terakhir. Nah, kami mewakili dari kelompok 1. Lalu yang selanjutnya langsung saja kita bahas tutorial atau langkah-langkah analisis regresi linier sederhana menggunakan SPSS. Langsung saja ke videonya berikut ini. Ya, pada bagian pertama ini saya akan sedikit membahas tentang konsep dasar dari regresi linier sederhana, di mana ada 3 konsep dasar, yaitu yang pertama adalah regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan hubungan fungsional dalam artian pengaruh atau meramalkan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel prediktor terhadap variabel kriterium. Oke, lalu yang kegunaan dari regresi linier sederhana ini untuk mencari linearitas data. Nah, lalu konsep dasar yang kedua yaitu analisis regresi berhubungan sangat erat dengan korelasi, karena setiap regresi pasti didahului oleh korelasi. Dan oleh karena itu juga korelasi dapat dilanjutkan pada analisis regresi apabila antar variabelnya itu memiliki hubungan kausal atau fungsional. Untuk menetapkan ada hubungan atau tidak harus didasarkan pada teori atau konsep tentang dua variabel. Nah, lalu konsep dasar yang ketiga yaitu syarat untuk melakukan analisis regresi ini, yaitu kedua data yang dihubungkan itu memiliki skala pengukuran interval atau rasio. Nah, lalu yang kedua data terdistribusi normal, dan yang ketiga juga hubungan kedua variabel itu harus linier. Nah, jadi ini merupakan 3 konsep dasar mengenai regresi linier sederhana ini. Nah, lalu lanjut yang ke selanjutnya itu ada contoh kasus mengenai regresi linier sederhana ini, di mana ini contohnya yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi akademik mahasiswa fisika melalui indikator IPK. Lalu yang kedua, untuk mengetahui data tentang pengaruh gadget terhadap prestasi akademik, maka diberikan angket kepada 20 orang mahasiswa. Diperoleh data penelitian sebagai berikut, yaitu skor angket di sini diwakili oleh huruf X, lalu yang IPK diwakili oleh huruf Y. Nah, jadi kita buat di Excel-nya itu seperti ini. Jadi kita buat tabel X dan juga tabel Y. Nah, lalu kita masukkan data yang ada pada ini contoh kasusnya. Oke, jadi setelah kita mengisi pada variabel X, kita juga memasukkan variabel Y-nya ini yang disebut juga dengan IPK. Kita tulis. Oke, setelah semuanya sudah siap, ini nanti data yang akan kita inputkan ke dalam SPSS yang gunanya untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, tapi sebelum itu kita lihat di sini bahwa kriteria penskoran ini ya, jadi ada selalu, sering, kadang-kadang dan tidak pernah. Dengan skornya yang positif itu selalu itu memiliki nilai 4, 3, 2, dan juga 1, lalu terbalikan dengan skor negatif. Nah, jadi seperti itu, ini data yang digunakan untuk yang selanjutnya diolah ke dalam SPSS. Selanjutnya yaitu tahapan regresi linier sederhana dengan SPSS, di mana kelompok kami akan menentukan adanya korelasi terhadap kedua variabel, menentukan persamaan regresinya,
dan membuktikan apakah terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan gadget terhadap prestasi akademik mahasiswa fisika melalui indikator IPK, di mana yang akan kami lakukan yaitu melakukan penginputan data, kemudian menganalisis dan menginterpretasi hasil atau output. Jadi untuk melakukan penginputan data, terlebih dahulu saya mengisi pada sheet variable view, di mana pada kolom name saya isikan X dan Y. Kemudian pada kolom desimal, pada X itu saya ganti dengan 0, dan ini saya biarkan 2. Kemudian pada label, untuk X, saya isikan skor angket. Kemudian pada label untuk Y, saya isikan IPK. Selanjutnya, pada kolom Alike, saya ganti dengan center. Begitu juga untuk X. Selanjutnya untuk measure, saya isi scale. Dan untuk kolom-kolom lainnya saya biarkan sesuai dengan apa yang sudah tertera di sini. Kemudian saya ganti untuk data view. Ini sudah terlihat untuk X dan Y. Saya tinggal memasukkan datanya, yaitu saya membuka di Excel. Data ini tinggal di copy. Kemudian di paste pada SPSS. Nah, ini sudah ada datanya. Selanjutnya, jika sudah tertera data penelitian, kita klik Analyze, kemudian pilih Regression, dan pilih Linear. Langkah selanjutnya dalam analisis regresi linear sederhana yaitu muncul kotak dialog linear regression. Masukkan variabel IPK ke dalam kotak dependent dan variabel skor angket ke dalam kotak independent. Setelah itu, klik tab statistik. Akan muncul kotak linear regression statistik. Selanjutnya, centang atau pilih collinearity diagnostics untuk menguji multicollinearitas dan pilih pada kolom residuals Durbin-Watson untuk menguji autokorelasi. Selanjutnya klik continue, maka akan kembali pada kotak sebelumnya. Selanjutnya masih pada kotak linear regression. Untuk menguji heteroskedastisitas, maka pada bagian kanan di bawah statistics, kita klik plots. Setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression plots. Nah, pada kotak ini kita perhatikan pada 2 poin, yaitu Z-pred dan Z-residual. Z-pred ini adalah standardized predicted value dan Z-residual ini adalah standardized residual. Jadi Z-pred ini akan kita masukkan ke kotak X dan Z-residual ini akan kita masukkan ke kotak Y. Setelah itu, pada bagian standardized residual plots, kita berikan centang pada pilihan normal probability plot. Setelahnya kita klik continue. Pada kotak linear regression kita pilih OK. Maka setelah itu akan muncul output atau hasil analisis dari uji regresi yang telah kita lakukan. Di sini akan diberikan beberapa tabel dan grafik.
Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian output. Dalam bagian output ini ada 3 output yang akan saya jelaskan, ada output 1, output 2, dan output 3. Langsung saja saya jelaskan. Untuk yang pertama adalah output 1, yaitu menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,468. Ya, ini berasal dari tabel model summary B, R sebesar 0,468. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-square-nya adalah 0,219 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yang sudah dari data yang sudah diberikan sebelumnya adalah sebesar 21,9%. Nah, yang selanjutnya untuk output yang kedua yaitu pada tabel ANOVA A, untuk tujuannya adalah untuk melihat signifikansi persamaan regresi dapat dilihat pada nilai F-nya. Nah, dalam tabel ini nilai F yaitu 5,035 maksud saya, dan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Nah, untuk nilai pada tabel F ini, sebelum melihat pada tabel tersebut, diharuskan untuk melihat nilai df1, yaitu nilai K dikurangi 1, di mana K adalah jumlah variabel, baik itu variabel bebas maupun variabel terikatnya. Dalam kasus ini, df1 nilainya adalah 2 dikurangi 1, yaitu 1. Nah, selain itu untuk melihat tabel F juga diperlukan nilai df2, yaitu besarnya adalah N dikurangi K, di mana N adalah jumlah responden dari penelitian ini. Jumlah responden dari penelitian ini yaitu 20, sehingga 20 dikurangi K yaitu 2 sama dengan 18. Nah, tabel F ini bisa dilihat di bagian tabel berikut dengan nilai df1-nya adalah 1 dan df2 adalah 18, sehingga diperoleh nilai 4,41. Kembali lagi di catatan yang tadi, ya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah apabila nilai F kurang dari F tabel, maka persamaan regresi tidak dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Namun, pada kasus ini, nilai F hitung yaitu 5,035 dan F tabel adalah 4,41. Sehingga nilai F itu adalah lebih besar. Nilai F hitung kita lebih besar daripada nilai F tabel. Sehingga kemungkinan yang kedua yaitu yang benar adalah yang B ini, yaitu persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, selain itu juga dapat melihat nilai signifikansinya. Ya, nilai signifikansinya ini yaitu nilai signifikansi kita adalah 0,038 dan ini adalah kurang dari 0,05 sehingga persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk output yang ketiga, yaitu untuk membuat persamaan garis regresi dapat dilihat pada kolom yang B. B ini, yaitu nilai A adalah 3,238 dan koefisien B adalah 0,006. Sehingga persamaan regresi linear dari percobaan kita kali ini yaitu Y sama dengan 3,238 plus 0,006X. Nah, dari persamaan tersebut dapat diterjemahkan dalam 3 poin. Yang pertama adalah konstanta sebesar 3,238 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 3,238. Dan ini adalah nilai konstan atau disebut juga dengan nilai A. Yang selanjutnya yaitu koefisien regresi X sebesar 0,006 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai trust, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,006. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Positif yang dimaksud dalam tulisan ini adalah angka dari nilai variabel tersebut bernilai positif, yaitu 0,006. Nah, untuk poin yang ketiga dari output 3 ini, yaitu nilai positif di atas dapat diartikan bahwa jika nilai A semakin besar, maka B juga semakin besar. Dan sebaliknya, jika nilai negatif, maka bisa diartikan bahwa jika A semakin kecil, maka B semakin kecil. Nah, dari percobaan ini, nilainya adalah positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh gadget terhadap IPK dapat berpengaruh positif
dan tingkat positifnya dapat semakin mempengaruhi nilai IPK yang semakin bagus. Jadi sampai sini dulu video tutorial penjelasan kami mengenai regresi linier sederhana ini menggunakan SPSS. Jika ada kurang dan lebihnya kelompok kami memohon maaf. Jika kalian merasa suka dengan video ini, silahkan pencet tombol like-nya. Dan juga jangan lupa untuk pencet tombol subscribe-nya dan juga komen jika kalian ada pertanyaan atau mungkin tambahan supaya kita dari kelompok 1 bisa berbenah diri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat lagi. Dan juga sampai jumpa di next video dengan pembahasan yang lainnya lagi. Bye teman-teman semuanya.